Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Ayu Makfirah. Lalu ada teman saya Juraisa Rahma Fitri dan Amanda Putri. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baik, saya Amanda Putri, izin menjelaskan dari pengertian komunikasi antar budaya. Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antar suku, bangsa, antar etnik, ras, dan antar kelas sosial. Dengan kata lain, komunikasi antar budaya akan terjadi jika seseorang berinteraksi dengan orang lain yang memiliki suku, etnik, ras, dan kelas sosial yang berbeda dengan dirinya. Budaya yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal yang ia tunjukkan. Penelitian telah membuktikan bahwa sebagian besar pesan yang terjadi dalam komunikasi disampaikan secara nonverbal, sehingga saluran nonverbal sebenarnya lebih penting dalam memahami makna dan terutama keadaan emosional dari pembicara. Namun, adapun penelitian lain juga menunjukkan bahwa kebanyakan orang secara sadar memperhatikan bahasa verbal, bukan perilaku nonverbal, ketika berinteraksi dengan dan menilai orang lain. Matsumoto 2013 juga menjelaskan, akuisisi budaya secara bahasa atau verbal dapat mempengaruhi penguasaan bahasa dari tahap yang sangat awal, membantu pembentukan fonem dan morfem bahasa serta penciptaan kata-kata. Budaya memberikan aturan-aturan dengan kata-kata yang dikatakan fonologi dan rangkaian untuk membentuk pernyataan yang bermakna. Budaya juga menyediakan aturan yang dengan makna berasal dari kata-kata dan pernyataan semantik. Kemudian, aturan yang digunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda pragmatik. Nah, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lainnya. Selanjutnya, adapun pengertian stereotip dan prasangka. Baik, yang pertama di sini Manda akan menjelaskan apa itu stereotip. Nah, stereotip merupakan salah satu nilai yang dapat menyebabkan salah kaprah, penilaian membabi buta ataupun tidak berdasar. Nah, stereotip adalah konsep terhadap suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif yang dapat menyebabkan hambatan dalam satu komunikasi antar budaya terkait perbedaan budaya. Nah, ketika berhadapan dengan suatu hal yang tidak sama dan tidak diketahui, kita cenderung memiliki stereotip. Mengapa? Karena stereotip dapat menjadi hal yang wajar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan masalah timbul ketika ia menyadari bahwa kita memiliki stereotip negatif. Stereotip merupakan susunan kognitif yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, dan harapan si penerima mengenai kelompok sosial si penerima tersebut. Selanjutnya, Manda juga akan menjelaskan apa itu prasangka. Nah, Strangor memandang prasangka adalah sebuah sikap negatif terhadap suatu kelompok atau terhadap anggota kelompok. Dutchkidd dan Tachfeld mengartikan prasangka sebagai keterlibatan individu yang berlebihan kepada kelompok, sehingga menimbulkan bias penilaian ketika menilai atau memandang kelompok lain.
lain. Nah, prasangka disebut juga sebuah proses kelompok sekaligus sebuah fenomena yang dapat dianalisis di tingkat persepsi, emosi, maupun tindakan individual. Lalu, definisi secara akurat, prasangka ini dari aspek esensial dari fenomena prasangka, yaitu keberadaan orientasi sosial terhadap sekelompok orang atau individu karena keanggotaan di kelompok tertentu. Nah, sedangkan menurut Shelley, Taylor et al. Prasangka yaitu penilaian negatif terhadap suatu kelompok atau anggota dari suatu kelompok tanpa mempertimbangkan mereka sebagai individu-individu. Nah, prasangka juga didasarkan pada pra-penilaian yang sering merefleksikan evaluasi yang dilakukan sebelum tahu banyak tentang karakteristik seseorang. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juraisa. Kepada Juraisa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan pribadi. Nah, kekuatan pribadi konselor itu wajib sadar akan keterampilan mengenai asal-usul budaya dan pengalaman, perilaku, dan berbagai nilai yang berpengaruh dari psikologi. Nah, konselor itu wajib mengetahui batasan, kemampuan, dan keahliannya dalam menangani konseli. Lalu konselor ini harus menciptakan kenyamanan serta tidak membedakan ras, etnis, budaya, serta keyakinan. Nah, konselor yang ahli secara budaya memiliki ciri-ciri domain yaitu seperti konselor itu sadar terhadap berbagai nilai budaya. Lalu konselor itu sadar mengenai sudut pandang dunia klien dan konselor itu dapat menyesuaikan perlakuan berbagai berdasarkan budaya yang dimiliki oleh konseli. Nah, dari ketiga domain tersebut terkandung 3 bidang keahlian. Yang pertama yaitu sikap dan keyakinan yang meliputi perilaku konselor terhadap budaya dirinya dan perbedaan budaya, ras, dan orang lain, pemahaman tentang keanekaragaman budaya, dan diperolehnya keterampilan melalui keterlibatan aktif dalam pelatihan multikultural dan pengalaman dengan beragam populasi dalam bekerja. Nah, dalam penyelenggaraan konseling lintas budaya ini, konselor dapat memberikan pelayanan konseling yang efektif dengan klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, konselor lintas budaya itu harus terlatih secara khusus dalam multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. Nah, penciptaan situasi konselor itu harus atas persetujuan bersama antara si klien dan konselor tersebut, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja terapeutik. Nah, konselor itu dia harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. Nah, konselor itu juga harus terbuka dan dapat ditantang dan diuji. Dalam situasi konseling multibudaya ini, yang lebih penting adalah agar konselor itu menyadari sistem nilai mereka, potensi, stereotip, dan prasangka-prasangkanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterampilan komunikasi. Nah, untuk menciptakan konseling yang mampu menjangkau perbedaan latar seperti ras, budaya, etnis, bahasa, dan warna kulit, konselor itu harus mampu meningkatkan keterampilan yang dimilikinya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan para konseli yang sedang diberikan bantuan. Nah, konselor dan konseli itu harus dapat mengirim dan menerima pesan verbal maupun nonverbal dengan tepat dan akurat. Nah, sementara gangguan dalam komunikasi sering terjadi antara orang-orang yang berbagai budaya yang sama. Nah, masalah menjadi semakin buruk antara orang-orang dari latar belakang ras atau etnis yang berbeda. Banyak ahli kesehatan mental telah mencatat bahwa faktor ras atau etnis ini dapat bertindak sebagai penghalang terapi atau konseling dengan menurunkan pengaruh sosial.
Nah, kesalahpahaman yang muncul dari variasi budaya dan dalam komunikasi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengembangkan kepercayaan dalam hubungan. Bentrokan budaya ini sering dapat terjadi antara nilai-nilai konseling dan psikoterapi dan nilai-nilai kelompok budaya yang beragam. Gaya komunikasi konseling itu merupakan aspek penting untuk strategi intervensi budaya yang tepat. Nah, dipahami bahwa kebanyakan konselor itu tampak lebih peduli dengan keakuratan komunikasi sampai ke inti masalah daripada apakah komunikasi itu tepat. Nah, ketika mengacu pada gaya komunikasi, berarti membahas faktor-faktor yang melampaui isi apa yang dikatakannya. Nah, beberapa ahli komunikasi percaya bahwa 30% hingga 40% dari apa yang dikomunikasikan secara lisan adalah verbal. Dengan kata lain, apa yang seseorang katakan dan lakukan dapat diperkuat oleh bahasa nonverbal yang seseorang tunjukkan, seperti isyarat, nada, postur, bahkan tingkat kontak mata pun dapat meninggalkan isi pesan yang tersirat. Nah, keterampilan komunikasi ini memiliki dampak yang besar pada pertemuan tatap muka antara konselor dan konseli yang akan menentukan apakah suatu layanan konseling itu dapat berlanjut dengan tujuan yang diinginkan atau berakhir dengan ketidaksediaan konseli untuk melanjutkan layanan. Nah, pemahaman konselor dalam komunikasi antar budaya ini, baik secara verbal maupun nonverbal, sangat mempengaruhi kesediaan konseli untuk mengikuti layanan hingga akhir secara sukarela. Sehingga kompetensi komunikasi konselor itu harus terus dilatih dan diperbaharui sebagai kategori utama dalam keterampilan komunikasi konselor. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Juraisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian psikologis. Nah, secara psikologis, perkembangan stereotip ini terjadi, terancang, dan terbangun atas berbagai proses kejiwaan manusia, yaitu pemilihan perhatian, pendekatan, konsep formasi, dan kategorisasi, atribusi, emosi, dan memori. Nah, dalam kaitan ini, cara seseorang memilih perhatian, memandang, mempersepsikan, dan mengkategorikan individu yang lain sangat berperan dalam membangun stereotip terhadap kelompok lain. Selain itu, cara kita mengkaitkan perilaku kita dengan perilaku orang lain, emosi, serta pengalaman kita terhadap kelompok lain. Nah, dalam kenyataannya, kenyataan kita sehari-hari, stereotip ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis seseorang untuk menginternalisasikan nilai bersama kepada individu. Juga digunakan untuk membangun identitas bersama. Juga memberikan justifikasi tindakan seseorang terhadap kelompok sosial lain. Nah, dalam kaitan hubungan antar kelompok, stereotip ini sangat determinan dalam membangun hubungan antara kelompok sosial. Lalu berbagai stereotip negatif pada akhirnya menimbulkan prasangka yang berujung pada diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok sosial tertentu. Nah, berbagai prasangka sosial, diskriminasi, dan kekerasan terhadap etnik minoritas di Indonesia menunjukkan itu semua. Sementara itu, Purwanto juga mencatat bahwa di dalam prasangka terkandung aspek psikologis yang terkandung dalam pengertian prejudis, antara lain kayak misalnya rasa gelisah, rasa frustasi, sifat otoriter, kekakuan, rasa terasing, sifat kolot, konvensional, dan yang berkaitan dengan kedudukan. Nah, kesimpulan yang diambil dari Purwanto adalah setelah menganalisis beberapa hasil penelitian di Amerika sebelumnya, pada hakikatnya prejudis dan stereotip merupakan imajinasi mentalitas yang kaku, yaitu dalam wujud memberikan penilaian negatif yang ditunjukkan kepada outgroup. Sebaliknya, kepada sesama in-group memberikan penilaian yang positif. Nah, kesimpulan yang dapat
kelompok ambil adalah pertemuan dengan budaya lain adalah sebuah keanekaragaman dan merupakan rutinitas yang tidak bisa dihindari, sehingga komunikasi antar budaya harus terjadi. Di dalam proses konseling lintas budaya terdapat perbedaan budaya yang berbeda dan beranggapan seperti prasangka dan stereotip yang dapat menghambat proses interaksi antara konselor dengan konseli. Jadi dalam konseling lintas budaya itu yang menjadi standarnya adalah interaksi yang terjadi dalam hubungan konseling dan bagaimana interaksi dirasakan serta dihayati oleh konselor dan klien. Jika dalam interaksi itu dirasakan adanya perbedaan-perbedaan secara budaya, maka interaksi itu tersebut dinamakan dengan konseling lintas budaya. Nah, dengan demikian dalam konseling lintas budaya, perbedaan antara konselor dan konseli bukan hanya terletak pada adanya perbedaan bangsa saja, tetapi juga mencakup perbedaan aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.